Wa inna wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu latatuni al-Qur'an al-Qur'ana latanzilu rabbil alamin iku yakti diturunake pangerane kang ngalam kabeh. Nazala turun bi iklan Al-Qur'an ar-ruhul aminu sapa ruh amin kang terpercaya Jibril yaiku Nabi malaikat Jibril. Ala qalbika nasihatira litakuna supaya ana sira Muhammad minal mundirina iku setengah saking wong kang padha aweh peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubinin, bilisan dan bahasa Arabiyyin dan bahasa Arab mubinin dan jelas. Bayinin yang jelas cetok. Wa fi qira'atin bitasdidi nazala wa nasbi ar-ruha wal fa'il Allah. Wa fi qira'atin bitasdidi nazala dalam tasdid lafal nazala wa nasbi ar-ruhi lan diwaca nasab lafal ar-ruha wal fa'il dari fa'il fa'il nazala Allah itu Allah. Jadi kira yang lain wa nazzala bihi ruhal amina. Wa inna hunasatuna al-Qur'an ayat Al-Qur'an saya menyebut Al-Qur'an al-munazzali yang diturunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam la fi zuburil awwalina kutubi judulna kutubi iku yakti ing dalem pira-pira kitabe generasi awal kitab Taurat kaya kitab Taurat wal Injil dan kitab Injil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin dan sungguh Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, di mana Al-Qur'an itu dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun ke bumi dengan membawa wahyu Al-Qur'an disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhul amin, ruh. Wa ala qalbika dan Nabi malaikat Jibril membawa turun Al-Qur'an langsung disampaikan dimasukkan ke hatimu, hatinya Rasulullah. Litakuna minal munzirin supaya engkau Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak mau beriman, peringatan bahwa orang yang kafir, yang musyrik, yang tidak mau beriman akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, yang fasih. Kenapa bahasa Arab? Karena Rasulullah diutusnya di Arab. Kalau Rasulullah orang Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Wa fi qira'atin bi tasydidi nazala wa nasbil ruhi wal fa'il Allah. Dalam qira'ah yang lain wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhal amin. Disebutnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dan Allah Tuhan semesta alam itu menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Ruhul Amin malaikat Jibril dengan membawa Al-Qur'an. Wa innahu ayatul Qur'ani al-munazzal ala Muhammadin la fi subulil awwalin. Dan Al-Qur'an ini sudah ada, ya, sudah disebutkan di dalam kitab-kitab generasi awal para nabi, yaitu kitab Taurat, dalam kitab Zabur itu sudah ada, ya. Ada disebutkan bahwa di akhir Allah akan menurunkan Al-Qur'an pada Rasul terakhir.
Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u Bani Israil. Awalam yakul apa to? Ora ono lahum kedue kufar Makkah. Kufar Makkah. Jadi saya kedue pira-pira wong kafir Makkah apa Al-Quran. Awalam yakul apa ora ono Al-Quran lan kedue kufar Makkah ayatan iku ayat tanda ala dzalika ay ya'lamahu fa'ila yang isim yakun ya'lamahu ulangi lagi ya. Awalan yakun betara ana lan kudu bukan maka ayatan iku dadi ayat dadi tanda ala dzalika itu kebenaran Muhammad ayat lama apa yang tak ngerti ing Al-Quran ulama Bani Israil sapa para ulama Bani Israil kang bila disalamin kaya Abdullah bin Salam wa sabilan pira-pira kancane Abdullah bin Salam mimman nyatane wong aman kabeh iman sapa man fa innahum mau satemene Abdullah bin Salam wa sahabu yukhbiruna atau ulama Bani Israil fa inna maksudnya ulama Bani Israil yukhbiruna udah ngabarake sapa ulama Bani Israil bidzalika lan ngono Al-Qur'an wa yakun utana fal yakun bit tahtaniyati iku kelawan ya kang di titik ngisor wanas bi ayatan lan nasobe lafal ayatan wabil fawqaniyati lan kelawan tak kang di titik dhuwur waraf bi ayatun lan diwaca lafal ayatun. Jadi awalan yakun lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u Bani Israil. Apakah tidak cukup sebagai bukti kebenaran Al-Quran yaitu bahwa Al-Quran itu diketahui dimengerti oleh ulama-ulama dari kalangan Bani Israil seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya dan ulama-ulama Bani Israil yang lainnya ya, sehingga mereka beriman iman amanu ya, mereka Abdullah bin Salam dan lain-lain mereka beriman karena mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Al-Quran ini disebut di dalam kitab Taurat dan Injil dan lain-lain. Fa innahum yukhbiruna bidzalika dan mereka Abdullah bin Salam dan lain-lain telah mengabarkan kepada kaum mereka kepada Bani Israil tentang keberadaan tentang apa disebutkannya Al-Quran di dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, kemudian di sini wa awalam yakun lahum ayatan ya. Itu ada dua bacaan. Yang pertama yakun pakai ya dan ayatan dibaca nasab. Awalam yakun lahum ayatan. Atau bacaan yang kedua dengan tak bil pokoknya. Nah, awalam takun lahum ayatun. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Walau nazzalna lamun nurunake ingsun ing Al-Qur'an ala ba'dil a'jamina ing atase sebagiane pira-pira wong ajam. Wong ajam ing ora wong Arab. Jamu ajamin. Ajamin dari lafal ajamin itu jamak lafal ajam. Faqara maka maca sapa ba'dul ajamin hu ing Al-Qur'an macaake. Faqara maka macaake sapa ba'dul ajamin hu ing Al-Qur'an alaihi mantase kufar Makkah. Kufar Makkah se kira-kira wong kafir kota Makkah. Maka mongko ora ana sapa kufar Makkah di dalam Al-Qur'an mukminin iku mukmin kepada iman. Anafatan min atba'ihi. Anafatan krono apa itu sini
angas sombong. Minat bahi kaki kira-kira pengikuti Al-Quran. Kadzalika kaya mengkono-mengkono lawan nazzalna wa ala ba'dil ajamin. Nah, seterusnya ay mithlu idkhalina tadriba bihi bi qira'atil ajami. Yese mithlu idkhalina kese sepadane oleh ngebake ingsun at-tadriba ing golake di dalam Al-Quran bi qira'atil a'jami kelawan bacaane atau oleh macaake wong ajam salabnahu fi qulubil mujrimin. Salabna lebake ingsun ing takdzib ya ada tadriba di Al-Quran disini sebagai sun atau tiba ing gorake di dalam Al-Quran fi qulubil muslimina ing dalam pira-pira atine wong kang padha duraka. Nang padha gawe dosa. Ai kufari Makkah. Tegese wong kafir kota Makkah di pira atine di kelawan kelawan bacaane Kanjeng Nabi. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara'u 'alaihim ma kanu mu'minin. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada sebagian orang ajam, orang yang bukan Arab, bukan Arab asli. Faqara'u lalu orang non Arab tadi, orang ajam tadi membacakan Al-Quran kepada mereka, kepada orang-orang Makkah, tentu saja ya pastinya niscaya mereka orang-orang kafir Makkah itu tidak akan beriman karena mereka sombong ya, sombong terhadap para pengikut Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Kadzalika salaknahu fi qulubil muslimin. Misal idkhalina tadriba bihi bi qira'atil ajami salaknahu fi qulubil muslimin. Seperti itulah sebagaimana seandainya dibacakan oleh orang ajam mereka akan mendustakan, tidak bersifat Al-Quran. Demikian pula pendustaan itu juga kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang kafir Makkah. Walaupun dibacakan oleh Nabi, di mana Nabi itu dari kalangan mereka sendiri, dari orang Arab juga, bahkan mereka mengenalnya sejak kecil, tidak pernah berbohong, dan bahkan mereka memberi gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, mereka tidak percaya, mereka tidak mau beriman. La yu'minu nabi, ya la yu'minu orang beriman sapa kufar maka bihi kelawan Al-Quran. Hatta yarau sehingga pada weruh ningali sapa kufar maka al-adzab al-aliman, al-adzab yang sesuai al-alim kang banget larane. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Fayatiyahum mongko teko apa adzab hum ing kufar maka baghtatan kelawan ngaget, kelawan tiba-tiba. Wa hum halatan kufar maka la yash'uruna iku ora padha krasa sapa kufar Makkah. Fayaquluna hal nahnu munzarun. Fayaquluna mengucap sapa kufar Makkah, hal nahnu munzarun, hal nahnu munzarun. Apa ta utawi kita munzaruna iku disrantekake, ditunda disrantekake. Dilumina supaya iman gitu. Fayuqalu la, fayuqalu lahum la. Fayuqalu mau diucapake lahum maring kufar Makkah la ora. Ya. La yu'minuna bihi hatta yarawul adzab al-alim. Ya, orang-orang kafir Makkah itu walaupun sudah disampaikan Al-Quran, mereka tidak mau beriman, tetap tidak mau beriman kepada Al-Quran sehingga mereka melihat
adanya azab yang sangat pedih. Kalau sudah terjadi azab, sudah melihat azab, azab yang pedih, barulah mereka sadar. Padahal pada dia mengatakan bahwa padahal azab Allah itu kalau datang secara tiba-tiba, ya, tidak ada peringatan terlebih dahulu, tidak ada pemberitahuan, langsung datang dengan tiba-tiba. Mereka tidak menyadarinya. Fayaqulu hal lam munzarun. Seandainya terjadi azab itu, maka mereka akan mengatakan, apakah kita diberi kesempatan, ya, ditunda dulu azabnya, jangan sekarang, sehingga kami beriman dan tidak jadi diazab. Fayaqulu la, tidak. Kalau azab telah diturunkan oleh Allah, tidak bisa ditunda lagi. Qalu pada ucap sapa kufar Makkah, mata hadzal azab, mata iku kapan to hadzal azab utawi iki disiksa. Qala ta'ala, qala Allah subhanahu wa ta'ala, afa bi'adzabina yasta'jilun afa ra'aita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Apa bi'adzabina, apa to mongko kelawan azab ingsun, yastajiluna padha kesusu sapa kufar Makkah. Apa ra'aita, mongko apa to mau ningali sira, akhir nih itu saya itu tanah sira ning ingsun, ya ra'aita ya akhir nih ya tanah sira ingsun imma ta'nahu, lamun paring nikmat ingsun ing kufar Makkah sirina ing dalam pira-pira tahun, summa ja'ahum mongko kali teko ing kufar Makkah ma barang kanu kang ana sapa kufar Makkah yu'aduna iku dijanji sapa kufar Makkah min ada penyatane siksa. Ma agana anhum ma kanu mata'un. Utai apa toh? Di mana istifhamnya dari ma itu istifhamnya, maksud kalimat tanya, kata tanya di makna ayyu syai'in, mana apa ayyu syai'in. Tapi di tasawuf suci agana iku manfaati menggunani apa ma anhum saking aku farmaka main barang karo ana sebab farmaka yumat ta'una iku diparingi nikmat sapa farmaka fi tab'il adabi ing dalam nolak azab siksa atau takhfifihi utawa ngringanake azab. Lam yubni isi ora manfaati ora menggunani apa maka dibatalkan. Mereka orang-orang Mekah itu malah menantang, yang diperingati tentang azab Allah, maka malah menantang, mata adalah azab, kapan azab itu akan terjadi? Allah menjawab tantangan mereka, apa bi'adzabil yasta'jilun, apakah mereka ingin cepat-cepat merasakan azab itu? Kami ingin merasakan cepat-cepat merasakan azab kami. Afa ra'aita imma ta'na muslimin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Coba ceritakan kepadaku, seandainya mereka orang kafir itu kami beri kenikmatan bertahun-tahun lamanya, ya mereka beri nikmat terus tidak pernah merasa tidak pernah merasakan kesedihan, tidak pernah rekoso. Pokoknya siang malam sepanjang masa nikmat terus. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datang kepada mereka azab yang dijanjikan kepada mereka itu, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un, maka kenikmatan yang panjang itu tidak akan bermanfaat bagi mereka untuk menolak azab atau meringankannya. Dalam buku ini tidak akan mau bahkan
kenikmatan yang panjang ya, ketika azab Allah ditimpakan pada seseorang, maka dia tidak akan dia melupakan, sudah lupa nikmatnya seperti apa. Dalam sebuah hadis disebutkan orang yang diberi kenikmatan di dunia sepanjang masa, sepanjang hidupnya nikmat terus dari kecil sampai tua sampai mati, selalu nikmat, selalu enak, ya, hidup dilayani, apapun yang diinginkan bisa dipenuhi, bisa terpenuhi. Begitu dimasukkan dalam neraka hanya beberapa saat tok, yang sebelumnya plung, terus dintas, hanya mungkin beberapa detik aja masuk dalam neraka. Kemudian dikeluarkan dari neraka, ditanya, kamu pernah nggak merasakan kenikmatan? Tidak pernah sama sekali. Dan sebaliknya orang yang hidupnya selama hidup di dunia rekoso, ya dari kecil sudah rekoso, melarat, kalau nggak mau usaha, nggak mau ceker-ceker, ya tidak dapat makan. Harus selama hidup nggak pernah merasakan enak. Tapi namanya orang itu enaknya. Walaupun hidupnya gelandangan, banyak nggak punya rumah, makannya juga sisa-sisa orang kaya misalnya, ya tetap aja enak. Kalau tidur juga nggak merasakan apa-apa. Nah, orang yang rekoso di dunia selama hidupnya, kemudian dimasukkan dalam surga baru beberapa detik atau beberapa menit, ditanya, pernahkah kamu merasakan hidup susah? Dia mengatakan tidak pernah sama sekali. Ya, karena saking nikmatnya hidup di surga seperti itu. Oleh karena itu, ya, surga dan neraka itu pilihan. Maka Allah berfirman, "Faman kana man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Siapa yang menghendaki silakan dia beriman, yang menghendaki silakan dia kafir. Jadi kafir dan iman itu pilihan, surga dan neraka itu pilihan. Dan pilihan surga dan neraka itu di sini, bukan di sana, bukan di akhirat. Kalau di akhirat sudah bukan bisa memilih. Ya, nanti dipilihkan oleh malaikat. Malaikat yang akan mengantarkan kita ke neraka atau surga. Dan pilihan itu harus kita pilih di sini. Kalau pilih surga, ya harus jadi orang baik, ya harus beribadah, harus mau mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Kalau ingin neraka, ya silakan hidup seenaknya. Dan dalam beribadah kita tidak dituntut melebihi kemampuan kita. Tapi dalam meninggalkan kemaksiatan tidak boleh ditawar. Ya, semua larangan Allah harus ditinggalkan. Tapi kalau beribadah semampumu, ya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kamu. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun dzikra wa ma kunna zalimin. Ini nanti dilanjutkan panjang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.